Yo guys, balik lagi dengan Wibu Aku. Di part sebelumnya menceritakan tentang kru topi jerami yang dengan berani melawan pemerintah dunia demi membawa Robin kembali. Tentu saja hal itu menggegerkan orang yang melihatnya, karena ini pertama kalinya ada bajak laut yang berani melawan pemerintah dunia. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, tolong jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng notifikasi supaya kalian mengetahui update terbaru seputar alur cerita anime dari Miming. Dan ini dia alur cerita One Piece Arc Enies Lobby Part 2. Part ini diawali dari kru topi jerami yang berhasil masuk ke gedung utama Enies Lobby. Lalu muncul salah satu anggota dari CP9 yang menghadang mereka. Ia adalah Fukuro. Fukuro menjelaskan kalau mereka tidak bisa menyelamatkan Robin begitu saja, karena Robin telah diborgol menggunakan borgol batu laut. Fukuro ini agak ember mulutnya, jadi dia keceplosan ngasih tahu kalau untuk menyelamatkan Robin, kru topi jerami harus mengalahkan seluruh anggota CP9, sebab para anggota memegang salah satu kunci yang asli. Karena hal tersebut, kru topi jerami harus cepat-cepat mengalahkan para CP9. Mengingat mereka sudah tidak punya waktu lagi, dikarenakan Robin sudah dibawa menuju gerbang keadilan. Namun Luffy lagi-lagi berbuat nekat. Dia main pergi begitu saja tanpa pikir panjang. Untungnya para nakama Luffy bisa memahami sifatnya. Singkat cerita, mereka berpencar mencari anggota CP9. Sementara itu di gedung pengadilan, para bawahan Franky bertarung melawan para pasukan angkatan laut supaya Luffy dan yang lainnya bisa fokus bertarung dengan CP9. Kemudian satu demi satu kru topi jerami menemui para anggota CP9, di mana Zoro dan Usopp melawan Kaku dan Jabra, Sanji melawan Khalifa, Nami dan Chopper melawan Kumadori, sementara Franky melawan Fukuro. Pertama kita mulai dari Franky melawan Fukuro. Di awal pertarungan, Franky kewalahan karena kehabisan tenaga. Namun setelah mengisi penuh tenaganya, Franky bisa mengalahkan Fukuro dengan sangat telak. Di lain pertarungan, Chopper sangat kewalahan melawan Kumadori, karena Kumadori memiliki kemampuan yang sangat unik, di mana ia bisa mengendalikan seluruh organ tubuhnya, bahkan dia bisa menggunakan rambutnya sebagai serangan. Chopper diserang secara membabi buta, tapi Chopper tetap bertahan dan tak ingin menyerah. Namun, Chopper malah terkena serangan telak dan terluka cukup parah. Meski terlihat Kumadori begitu kuat, tapi Chopper masih terus bertahan. Lalu dengan menggunakan sebuah teknik terlarang, di mana Chopper masuk ke wujud monsternya, yang dimana kekuatan Chopper sangatlah kuat. Namun akibatnya Chopper akan kehilangan kesadarannya. Dalam wujudnya ini, sama sekali tak terluka ketika diserang dengan kuat oleh Kumadori. Bahkan Chopper bisa mengalahkan Kumadori dengan mudah. Adegan berpindah ke Luffy yang masih mencari keberadaan Robin. Secara kebetulan Chimney tahu kemana Robin dibawa, karena Chimney sempat mengikutinya. Mengetahui hal tersebut, Luffy langsung bergegas pergi ke tempat yang diberitahu oleh Chimney, dan ternyata benar Robin ada di sana. Namun Luffy terlambat karena ia dihadang oleh Lucy. Sementara Spandam dan Robin sedang menuju gerbang keadilan. Spandam terus memaksa Robin untuk mengikutinya, namun terlihat kalau Robin ingin keluar dari genggaman Spandam. Hal tersebut membuat Spandam marah, dan tak sengaja ia menekan Gold Dendenmushi, yang berarti Spandam memanggil Buster Call. Karena hal tersebut, suasana jadi menegangkan, bahkan sampai membuat pasukan angkatan laut pergi dari Enies Lobby, sebab Buster Call adalah serangan pemusnah massal. Di sisi lain, Sanji berhadapan dengan Khalifa. Sebenarnya Sanji bisa saja menang melawannya, tapi karena Khalifa adalah wanita, Sanji tak menyerang sama sekali, karena ia berprinsip tak akan melukai wanita. Oleh karena itu, Sanji dapat dikalahkan dengan mudah. Nami yang melihat hal itu sangat terkejut, karena Sanji salah satu orang terkuat di kru topi jerami. Kini, Nami yang akan melawan Khalifa. Dari melihat saja, Nami sudah tahu kalau Khalifa adalah pemakan buah iblis, yang dimana kekuatannya adalah menciptakan sabun. Pada awalnya Nami meremehkan kekuatan Khalifa, namun ternyata kekuatan buah iblis Khalifa memiliki keunikan, dimana jika terkena busa ciptaannya,
maka musuh akan melemah. Oleh karena itulah Sanji bisa kalah. Setelah mengetahui kekuatan Khalifah, Nami terus mencoba mencari celah untuk mengalahkannya. Namun Khalifah tak diam begitu saja. Khalifah terus menyerang Nami sampai ia terpojok. Bahkan Khalifah membuat tubuh Nami jadi super bersih dan licin. Sampai-sampai Nami tak bisa menyerang balik. Namun secara tak terduga, Chopper tiba-tiba muncul dalam wujud monsternya. Nami sangat terkejut melihat Chopper yang menjadi monster. Bahkan Chopper juga mencoba menyerang dirinya. Beruntungnya, Nami berhasil menghindari serangan amukan Chopper. Sayangnya serangan Chopper malah terkena Sanji yang terkapar di bawah. Kemudian Chopper pergi meninggalkan tempat pertarungan Nami dan Khalifah. Secara kebetulan, Nami menyadari kelemahan dari Khalifah. Ternyata kelemahan dari kekuatan Khalifah adalah air. Jadi efek busanya akan hilang jika terkena air. Karena sudah tahu kelemahannya, kini Nami serius. Nami pun menggunakan kecerdikannya untuk mengalahkan Khalifah. Setelah itu Nami meminta Franky untuk memberikan kunci kepada Usopp dan Zoro, mengingat sebelumnya mereka berdua telah terborgol karena kebodohan dari Usopp. Nami pun bergegas ke sana dan berhasil membuka borgol Zoro. Kini Zoro bisa bertarung maksimal. Sementara itu, Franky mencoba untuk menyadarkan Chopper dengan cara menjatuhkannya ke laut. Zoro yang kini sudah terbebas merasa tenang karena ia sudah menunggu untuk bisa mengalahkan anggota CP9. Meski begitu, Kaku dan Jabra masih menganggap remeh Zoro, lantaran sebelumnya Zoro tak bisa apa-apa. Pertarungan kembali dimulai antara Zoro melawan Kaku dan Usopp melawan Jabra. Ini pertarungan kita mulai dari Usopp melawan Jabra. Namun sangat disayangkan, Usopp jelas kalah telak melawan Jabra. Bahkan Usopp hampir dihabisi oleh Jabra. Untungnya Sanji datang dan menyelamatkan Usopp. Sanji bisa kembali karena ia terkena air dari bathtub kamar mandi yang dilempar oleh Chopper. Singkat cerita, Sanji yang menggantikan Usopp untuk melawan Jabra. Zoro mempunyai perintah khusus di mana hanya Usopp yang bisa melakukannya. Lalu Nami dan Usopp pergi menuju ke tempat Robin. Cerita kita singkat ke Sanji yang bertarung dengan Jabra. Kekuatan mereka berdua terlihat seimbang satu sama lain. Namun apakah Sanji tak bertambah kuat? Jelas itu tidak mungkin. Pada akhirnya Sanji bisa mengalahkan Jabra menggunakan teknik barunya yang bernama Diable Jump. Lalu adegan berpindah ke Zoro yang sedang melawan Kaku. Zoro mencoba mengalahkannya dengan kemampuan berpedangnya. Namun ternyata kemampuan Kaku cukup mumpuni. Mereka berdua sama-sama tak mau kalah. Dikarenakan Buster Call terpanggil, Zoro dan Kaku mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dan akhirnya Zoro bisa mengalahkan Kaku dengan teknik barunya yang bernama Asura. Zoro mendapatkan kunci nomor 5 dan ia memberikannya kepada Usopp, agar Usopp bisa memberikannya ke Franky. Jadi saat ini anggota CP9 yang tersisa adalah Lucy karena yang lain sudah dikalahkan. Shin berlari ke Spandam yang telah tiba di jembatan keadilan. Ia menunggu para pasukan angkatan laut untuk membawa Robin. Lalu tiba-tiba Franky muncul di tempat itu. Kenapa demikian? Karena sebelumnya Luffy menghentikan Lucy supaya Franky bisa menyelamatkan Robin. Saat di sana, Franky melindungi Robin dari serangan peluru. Namun pasukan marin telah mengepung mereka. Akan tetapi di waktu yang tepat Usopp membantu. Ia menembak dari kejauhan. Dan ternyata Usopp juga menembakkan semua kunci yang sudah mereka dapatkan dari mengalahkan para anggota CP9. Atas hal tersebut, Franky bisa membuka borgol dari Robin. Setelah borgol terbuka, Robin langsung menghajar Spandam dan pasukan marin di sana. Bahkan ia membuat Spandam sampai babak belur. Akan tetapi suasana menjadi semakin kacau karena sekitar 20 armada kapal angkatan laut telah mengepung Enies Lobby. Berarti Buster Call telah dimulai. Angkatan laut membombardir Enies Lobby sampai menjadi lautan api. Karena hal tersebut, Usopp dan yang lainnya terpaksa harus menuju ke jembatan keadilan. Robin tiba-tiba saja menjadi lemas karena untuk kedua kalinya ia melihat hal yang mengerikan. Namun ketakutan Robin sirna saat melihat pengorbanan teman-temannya. Adegan kini kembali ke Luffy yang melawan Lucy. Padahal Luffy sudah habis-habisan melawan Lucy. Tapi Lucy sangat kuat karena ia memiliki kekuatan di atas manusia rata-rata. Terlihat Luffy menggunakan Gear Second untuk menyudutkan Lucy. Namun ternyata kekuatannya itu masih belum cukup. Luffy ternyata memiliki jurus baru yang lain, yaitu Gear Third. Kekuatan itu memaksimalkan daya serang Luffy. Namun efek setelahnya Luffy akan menjadi kecil. Hal tak terduga terjadi.
Luffy dengan licik membuat gedung bawah tanah terendam air. Ia melakukan hal itu supaya kru topi jerami tidak sampai ke jembatan keadilan. Karena perbuatan Luffy, Nami dan yang lainnya pun tenggelam terbawa arus air. Kembali ke Robin dan Franky yang dimana mereka berhasil memukul mundur Spandam beserta pasukannya. Di saat ini mereka hanya menjaga kapal sambil menunggu kedatangan teman-temannya. Di tempat lain ada armada angkatan laut menuju ke jembatan keadilan untuk menghabisi kelompok topi jerami. Para angkatan laut terkejut karena melihat Luffy sedang bertarung dengan kapten dari bajak laut topi jerami. Di sini masa lalu Luffy diperlihatkan, yang dimana ia sudah menjadi anggota Shippuden sejak usia 13 tahun. Bahkan ia dikenal sebagai orang yang tak memiliki hati nurani. Di tempat lain, Nami dan yang lainnya diselamatkan oleh Duyung. Tidak lain tidak bukan ia adalah Kokoro. Berkat Kokoro, kru topi jerami bisa berkumpul kembali. Berikutnya terjadi pertarungan besar di mana pasukan angkatan laut mencoba membunuh para kru topi jerami. Di saat bersamaan mereka juga memberitahu Luffy kalau Robin sudah diselamatkan. Hal tersebut membuat Luffy senang dan kali ini ia akan serius untuk mengalahkan Luffy. Singkat cerita, Luffy habis-habisan mengeluarkan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Luffy. Bahkan Luffy memaksa batas tubuhnya dalam mode Gear Second. Sampai akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Luffy meski harus terluka sangat parah. Bahkan kini, Luffy sudah tak bisa bergerak karena kehabisan tenaga. Di saat itu semua kru topi jerami kebingungan karena para angkatan laut akan membombardir tempat Luffy. Namun secara tak terduga muncul suara dari seseorang. Suara itu meminta Usopp dan yang lainnya untuk melompat ke bawah. Dan ternyata secara tak terduga kapal mereka yaitu Going Merry-Go sudah datang menjemput. Berkat hal tersebut, mereka bisa kabur dan membawa Luffy ke tempat yang aman. Akan tetapi masalah belum selesai karena kapal kru topi jerami masih ada di tengah kepungan armada kapal angkatan laut. Namun ternyata keberuntungan berpihak ke topi jerami karena sebelumnya Sanji membuka gerbang keadilan dan hal tersebut membuat arus menjadi ganas sehingga kapal angkatan laut jadi saling bertabrakan. Tak menyia-nyiakan kesempatan, bajak laut topi jerami kabur dari kepungan angkatan laut. Yoho, kita sudahi part ini sampai di sini dulu. Di part selanjutnya, cerita akan semakin memanas, di mana kelompok topi jerami akan mendapatkan total bounty 600 juta berry. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di next alur cerita anime.